Memang Anies Muhaimin kalau disingkat bisa Amin. Memang faktanya gitu. Bukan dibuat-buat. Kemudian yang kedua, saya tahu, yang saya yakin kepolisian akan merespon laporan itu dengan profesional, dengan mengedepankan akal sehat, dan mengedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum yang benar. Siapa saja berhak untuk melaporkan, itu kita hormati. Di sisi lain, kami juga hormati, kepolisian pasti akan memproses laporan yang memang sahih, masuk di akal. Saya agak kesulitan memasukkan dalam akal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirorjo dalam Agus Rahmat Tinggi Semangat. Senang sekali sore hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Salam akal sehat. Saya perlu mengakal sehat karena memang saat ini kita betul-betul perlu kewarasan berpikir dan juga menggunakan akal yang betul-betul sehat, ya. Nah, sore hari ini saya mendapatkan mendapatkan berita yang menarik berkaitan dengan laporan atau pelaporan yang dilakukan oleh Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia terhadap Anies yang dikarenakan dianggap menistakan agama yang karena menggunakan akronim AMIN, ya, menggunakan akronim AMIN. Sementara kita tahu bahwa AMIN itu adalah singkatan dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin, ya, jadi singkat A-nya itu Anies Rashid Baswedan dan Min itu Muhaimin. Dua kata yang digabungkan menjadi satu, ya, singkatan menjadi satu, A dan Min. Biasa. Dan kemudian ini dilaporkan karena dianggap penistaan agama. Nanti kita baca dan kemudian juga perlu kita bahas pula seperti apakah amin yang dimaksudkan seperti ini adalah amin yang dimaksudkan dalam artian kata ketika kita berdoa atau ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari judul dilaporkan karena akronim amin, Anies yakin polisi gunakan akal sehat. Ya, kita baca dulu. Nah, ini dari kompas.com, ya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meyakini institusi kepolisian menggunakan akal sehatnya dalam menanggapi laporan dugaan penistaan agama karena menggunakan akronim AMIN, ya. Ia juga menyindir para pelapor yang mungkin bisa tambah tenar karena melaporkan isu penistaan itu ke Bareskrim Polri. Jadi ya saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat kewarasan dalam menindaklanjuti laporan itu. Yang melapor lumayan tambah tenar, ucapnya saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada hari Minggu, ya. Nah, Anies mengatakan istilah akronim AMIN untuk Anies Muhaimin sudah digunakan sejak lama, bahkan sebelum kampanye. Dia merasa heran karena akronim ini baru dipermasalahkan setelah digunakan sekian lama. Kok ia baru sekarang? Jadi agak lambat. Lalu yang keduanya, memang singkatannya itu Anies Muhaimin. Itu bisa disingkat Amin. Kan itu bukan suatu rekayasa tuturnya. Jika ditanya siapa yang mengatur akronim Amin, Anies meyakini akronim tersebut tercipta karena sebuah takdir yang diberikan Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mengatur singkatan Amin, Gusti Allah yang mengatur sehingga Anies pasangannya Anies dan Muhaimin. Tandasnya, ya. Ini juga ada berita. Sebelumnya dikutip dari Tribun News, Anies Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan penistaan agama karena menggunakan akronim AMIN. Akronim tersebut diketahui memang digunakan untuk pasangan calon Anies Caimin. Laporan ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan organisasinya Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Oh, ada ini Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Baru kali ini kita sudah dengar ada namanya forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, ya mungkin. Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia Umar Segala menilai penggunaan akronim tersebut
termasuk dalam penistaan agama ya. Nanti kita lihat apa delik pasal penistaan agama, apakah sesuai yang dimaksudkan dengan Umar segala ini atau tidak ya. Kemudian amin yang dimaksudkan di situ apa kan itu kan. Jelas bahwa dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya penggunaan kata amin ini adalah penggunaan kata suci. Penggunaan harapan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, kata Umar kepada wartawan di Barreskrim Polri Jakarta pada hari Jumat 22 Desember 2023. Oh, berarti hari Jumat yang menjelang debat berarti ya. Dapatkan oh iya ya. Jadi oke, sahabat-sahabat semua kita kita bahas satu persatu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian penggunaan kata akronim tersebut itu disebut dengan masuk dalam kategori penistaan agama ya. Nah, sementara karena itu merupakan dianggap oleh Umar segala itu dianggap suatu kata-kata yang sangat sakral. Nah, sekarang saya coba umpamakan, misalkan ada namanya ikhlas, ya, ada nama orang, apakah akronim yang bersalah? Ada kemudian namanya Pak Sobar misalkan, apakah nama Sobar itu karena nama Sobar itu ada di dalam Quran, nama Sabar itu ya. Jadi apakah kemudian misalkan nama makna ikhlas kemudian dipergunakan dengan nama Pak Ikhlas misalkan contoh seperti itu. Atau misalkan ada katakanlah nama sesuatu misalkan nama yayasan Al-Amin misalkan Al-Amin. Apakah kemudian situ juga dikatakan melakukan pelanggaran kan gitu kan. Ya, ini yang harus dilihat dari semua aspek. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nah agar juga para pelapor itu memahami. Ini ada perbedaan kata ya. Saya lihat ini saya sadur nih, saya lihat nih. Bisa kebaca ini ya. Moga-moga bisa kebaca. Saya nggak tahu ini bisa kebaca nggak ini. Ya, bisa kebaca nggak ini. Jadi ini ada perbedaan kata ya. Ya saya nggak memahami bahasa Arab lah. Saya mencoba mencari perbedaan kata ya agar kita juga tidak menjustifikasi secara frontal kan itu kan ya. Nah, sehingga nanti jangan sampai justru pelaporan-pelaporan itu kemudian bisa dilakukan pelaporan balik ya kan, karena sudah dianggap mencemarkan nama baik misalkan seperti itu. Ya. Contoh ya, perbedaan kata. Amin ya, amin A-M-I-N yang dimasukkan di situ. Yang ini dipergunakan dalam akronim Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin. Ini artinya aman. Nah, kemudian A-M-I-I-N, amin. Itu artinya jujur. Ya. Kemudian A-M-I-N, amin. Itu artinya meminta perlindungan. Nah, kemudian kalau kita sering ya setelah waladhdallin, amin, itu artinya ya Allah kabulkan doa kami. Artinya bahwa yang dimaksudkan kalau kemudian itu dianggap yang dimaksudkan oleh pelapor itu adalah amin, ya kan? Nah, ini maknanya ya Allah kabulkan doa kami. Kalau amin, ya nanti jangan-jangan ada namanya Amin ya. Kawan saya juga namanya Pak Amin. Ya, ada Amin Haris, ada Amin Sutikno, ya. Ada Amin siapa lagi banyak sekali kan itu kan. Dan itu amin. Dan apa? Ini artinya aman dan bukan yang dimaksudkan bahwa di situ ketika kita berdoa kita waladhdallin amin kemudian kita berdoa amin kemudian sekarang ada yang menggantikan misalkan kita sering lihat lah ya, jadi tidak ada makna amin di sini. Amin yang dimaksudkan di sini tidak ada korelasi dengan yang dimaksudkan amin, gitu kan? Amin yang dimaksudkan amin pada saat kita melakukan doa, ya kan? Misalkan kita berdoa, kemudian kita mengatakan
amin. Ya, kabulkanlah doa itu amin, bukan amin, 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 bukan. Jadi kenapa kemudian menjadi fobi terhadap kalimat itu? Amin itu kalimat yang biasa saja gitu kan. Karena yang dimasukkan di situ aminnya adalah singkatan Anis dan Muhaimin disingkat amin. Bukan masuk dalam wilayah ketika kita berdoa itu amin yang dimasukkan di situ. Kenapa kok kemudian menjadi sangat alergi sekali kan gitu kan. Nah, satu hal lagi kemudian kita bahas juga agar clear ya, jangan sampai kemudian kita saling menyalahartikan. Nah, delik pidana yang ini dalam KUHP ya, dalam KUHP ini diatur dalam pasal 156A KUHP tentang penodaan atau penistaan agama ya. Kita tidak berbicara tentang pasal yang baru yang nanti baru akan disahkan di tahun 2026 ya, Januari 1 Januari 2026 KUHP yang baru. Tapi hari ini kita akan menggunakan KUHP yang lama. Dalam pasal 156A KUHP dinyatakan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Di mana letak penodaannya? Ya, bagaimana kemudian makna amin akronim ini? Karena amin itu adalah tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan keagamaan. Karena kalau kegiatan keagamaan itu amin, kalau kita doa itu enggak amin, 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 begitu tidak. Ya, setelah saya baca itu, nah sehingga apa? Nah tentu saya yakin Kepolisian Republik Indonesia juga tidak akan mudah dan gegabah kemudian untuk ya menerima laporan ini, karena nah tentu ini ya kita perlu kalau mau melaporkan juga tentu kita juga harus mendasarkan itu dengan jelas kan, itu jangan sampai kemudian melaporkan nanti yang kita khawatirkan karena kemudian memunculkan itu dianggap penistaan agama dan kemudian ada laporan balik dianggap penistaan dianggap sebagai pencemaran nama baik ya. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, dan tentu kita juga harus melihat juga kalau misalkan ada namanya Pak Amin misalkan, apakah juga itu masuk dalam delik? Ada saya punya nama Pak Amin, ada juga misalkan katakanlah misalkan ada namanya Pak Ikhlas ya, atau ada namanya Masjid Al Ikhlas misalkan. Apakah kemudian itu dianggap juga tentang penodaan? Atau misalkan ada nama seseorang misalkan Pak Sobar atau Pak Ikhlas, atau misalkan ada bahkan ada katakanlah misalkan ada satu yayasan misalkan contoh ya, sekali lagi misalkan ada contoh misalkan menggunakan ayat Al-Quran misalkan, apakah juga itu kemudian dianggap sebagai satu penodaan? Di mana letaknya ya kan? Apakah kemudian juga ini dipergunakan untuk olok-olok ya, untuk dipermainkan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi bahwa amin yang dimaksudkan di sini tanpa saya memberikan pembelaan terhadap salah satu paslon ya, tetapi kita perlu luruskan agar juga kemudian orang tidak latah ya melaporkan tetapi landasannya ya tidak memenuhi unsur delik dalam penodaan beragama. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.